Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngupi Film, channel cerita film yang membahas film-film dari Asia. Bagaimana kabar semua sahabat Ngupi Film dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian semua sehat dan baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan membahas cerita film yang berjudul Taichi Hero yang berasal dari Asia Timur, tepatnya berasal dari negeri tirai bambu. Di mana film ini lanjutan dari kisah yang Luchan yang belajar kungfu dari keluarga Chen yang berada di film Taichi Hero di video sebelumnya. Jadi disarankan untuk kalian yang belum nonton, silahkan menonton film yang sebelumnya agar kalian merasa tidak kebingungan. Link video ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel ini maju dan berkembang. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Check it out. Di awal kita diperlihatkan bahwa Yang Luchan dan Yunyang akhirnya resmi menikah, di mana pernikahan mereka dihadiri dan disaksikan oleh semua warga desa. Dan setelah ijab kabul selesai, tiba-tiba ada seorang pria datang dan langsung melempar topi capingnya ke arah mereka. Dan ternyata dia adalah Shen Jaiyang yang baru saja tiba dari kota bersama istrinya. Di mana semua orang senang melihat Zayang kembali, tapi Guru Chen curiga. Lalu dia diam-diam Guru Chen menyuruh anak buahnya untuk pergi ke kota menyelidiki anaknya, yaitu Shen Jaiyang. Di tempat lain memperlihatkan Luchan meskipun sudah menikah, dia masih memperlihatkan tingkah bodohnya, di mana dia kembali memakan daun-daunan. Hal ini lantas membuat Yunyang kesal dan ingin menegurnya. Tapi saat itu Guru Chen berkata, jelaskan bahwa sebenarnya Luchan itu bukanlah orang yang bodoh, di mana dia seharusnya menjadi seorang ahli kungfu yang pantas disegani. Tapi karena bunga mekar 3 mahkotanya, maka saluran energi Luchan menjadi kacau, sehingga terlihat menjadi orang yang bodoh. Dan untuk mengobatinya semua itu harus bergantung kepada Yunyang untuk mengembangkan aliran Yin dan Yang, guna menyatukan tubuh dan pikirannya. Atau dengan kata lain, mereka harus melakukan hubungan suami istri. Itu Yunyang menolaknya dan pergi meninggalkan Guru Chen. Kemudian dia mendatangi Luchan dan memperlihatkan bahwa meskipun mereka telah menikah, Luchan harus tetap memanggilnya guru. Dia juga menyuruh Luchan untuk tidur di lantai dan melarangnya untuk mendekati ranjang. Dan Luchan pun dengan patuh mengikuti perintah istrinya. Saat itu Jaiyang sangat kecewa mengetahui bahwa adiknya telah menikah dengan orang bodoh. Dan si bodoh itu telah mempelajari kungfu aliran Chen, di mana dia juga memperingatkan sebuah ramalan lonceng perunggu 100 tahun yang lalu, di mana dulu kungfu aliran Chen boleh dipelajari oleh orang-orang dari daerah lain, di mana guru besar Master Chen Sule memiliki banyak murid dari berbagai daerah dan membuat kungfu keluarga Chen menjadi terkenal. Di mana saat itu ada seorang biksu gila datang membawa tas besar. Kemudian dia tinggal di aula leluhur dan memiliki nafsu makan yang besar. Walaupun begitu, guru besar Chen Sule menerima dan memberi biksu itu makanan dan tempat tinggal selama 2 minggu. Di mana suatu hari dia mentertawakan semua murid yang sedang berlatih. Akhirnya para murid sangat marah dan langsung menyerang biksu itu. Ternyata biksu itu bukanlah orang sembarangan, di mana dia mengalahkan semua para murid dengan mudah. Melihat muridnya terluka, Guru Chen Sule meminta penjelasannya. Dan akhirnya biksu itu membuka tas yang dibawanya dan mengeluarkan seorang pria yang terlipat. Dia adalah Wukai, salah satu seorang murid Guru Chen yang dikenal dengan pengejar angin. Di mana Wukai ini dengan jurus kungfu Chen-nya, dia telah melakukan banyak pembunuhan dan memperkawas semua wanita. Di mana biksu itu yang melumpuhkannya, dan dia datang ke sana untuk meminta pertanggungjawaban Chen Sule sebagai gurunya.
Tapi setelah menerima perlakuan baik dari para penduduk desa, dan akhirnya dia berubah pikiran. Dan ia juga mengingatkan untuk tidak sembarangan mengajarkan aliran seni Kungfu Chen kepada orang luar. Dan dia kemudian memukul lonceng aula hingga menembus dinding. Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah ramalan. Jika orang luar belajar kungfu aliran Chen, nanti bencana akan menimpa hidup mereka. Dan jika lonceng berbunyi tengah malam, maka semua klan akan dinyatakan musnah. Sejak saat itu ia kemudian menetapkan aturan bahwa tidak boleh diajarkan kepada orang lain, di mana dia menyebarkan hal ini kepada para penduduk desa, di mana Lu Chen juga dijauhi oleh semua orang, di mana saat itu Jayang datang dan menawarkan makanan. Kemudian sambil berjalan, Lu Chen juga menceritakan tentang masa lalunya, bahwa dia dulu adalah seorang pejuang garis depan dari pasukan kultus dewa. Tapi sekarang pasukan itu telah hancur, dan Lu Chen datang ke desa Chen untuk mengobati penyakitnya. Kemudian Lu Chen sangat kagum melihat kungfu Jayang. Dia kemudian memintanya untuk mengajarinya beberapa gerakan. Kemudian Jayang memperlihatkan beberapa gerakan dan membuat Lu Chen semakin terkesan. Bersamaan itu beberapa orang datang dan langsung menangkap Lu Chen dan berusaha mengusirnya. Tujuannya untuk mencegah bencana yang akan datang. Namun tiba-tiba seketika itu bunga mekar 3 mahkotanya aktif dan langsung mengamuk, di mana Lu Chen langsung menghajar beberapa penduduk desa. Namun, pada akhirnya Lu Chen akhirnya pingsan karena melihat istrinya datang. Pada malam harinya, Guru Chen memanggil Yuniang dan meminta untuk memberikan pusaka keluarga kepada Zayang. Namun tiba-tiba lonceng perunggu tiba-tiba berbunyi dan mengejutkan seisi desa. Alhasil semua penduduk desa takut bahwa ini pertanda desa Chen akan segera dimusnahkan, dan menyalahkan Lu Chen atas peristiwa tersebut dan hendak mengusirnya. Kemudian Zayang datang dan menghentikan lonceng tersebut. Meskipun tidak ada yang terjadi pada saat itu, warga desa ingin mengusir Lu Chen, dan mereka juga ingin mengangkat Zayang untuk menjadi kepala desa menggantikan ayahnya Guru Chen. Tapi pada saat itu Yuniang tidak setuju dan berdebat dengan para sesepuh. Lalu Guru Chen muncul dan memberitahu semua orang bahwa kembalinya Zayang ternyata berhubungan dengan Fang Zizing. Dan dia juga menunjukkan telegram yang dikirimkan oleh Kaiyun. Tapi saat itu tidak ada seorang pun yang mempercayai, dan Zayang juga tidak mengakuinya. Lalu kemudian Guru Chen menyuruh Lu Chen untuk bertarung melawan Zayang. Dan ternyata kungfu Zayang tidak sehebat yang terlihat, di mana Lu Chen mengalahkannya dengan mudah dan akhirnya mengungkapkan rahasia di mana tubuh Zayang dipenuhi oleh mekanisme yang membantunya melakukan gerakan kungfunya terlihat seperti seorang bela diri. Dan akhirnya dengan sangat malu akhirnya Zayang mengakuinya bahwa kedatangannya ke desa atas perintah Zizing, di mana saat itu pabriknya banyak hutang dan Fang Zizing akan bersedia membantunya asalkan dia kembali ke desa Chen dan menjadi kepala desa di sana. Di mana dia juga dibantu istrinya untuk mengatur rencana dan mengusir Lu Chen dari desa Chen dan mengambil hati para penduduk. Dan di mana dia juga telah membuat Lu Chen mengamuk tempo hari dengan menusuk bunga mekar 3 mahkotanya. Akhirnya Jayang beserta istrinya meninggalkan desa tersebut. Namun saat akan pergi, Yuniang sang adik menemuinya dan memberikan pusaka keluarga sebagai bekal pesangon Zayang nantinya.
Akhirnya mereka kembali ke pabrik lamanya untuk melihat situasi. Namun ternyata sialnya mereka akhirnya tertangkap oleh anak buah Zizing. Di mana saat itu Zizing menyuap pemerintah sehingga dia menjadi gubernur di provinsi Tianjin. Lalu Zizing ingin menghukum Zhayang dan istrinya karena dianggap gagal untuk menjadi kepala desa. Namun saat itu Zhayang menceritakan bahwa mereka tidak berhasil menjadi kepala desa akibat ulah dari Yang Luchan. Di mana dia juga tanpa sengaja menjelaskan bahwa sebenarnya Yang Luchan berasal dari kelompok pasukan pemberontak kultus dewa. Alhasil akhirnya Zizing menggunakan alasan tersebut untuk menyerang desa Chen. Di sisi lain, setelah mengetahui bahwa kakaknya berhubungan dengan Fang Zizing, Yunyang terlihat menyendiri dan merenung saat teringat mantannya, yaitu Fang Zizing yang hampir menghancurkan desanya. Di mana akhirnya Yunyang sering melampiaskan kekesalannya kepada Yang Luchan. Lalu akhirnya guru Chen mengajak Luchan untuk menenangkan dirinya dan menyuruh Luchan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Akhirnya Luchan mengerti penyebab kemarahan istrinya dan mengapa dia juga terlihat sedih, dan akhirnya dia pergi untuk menghancurkan bangkai monster besi yang selalu mengingatkan kepada Fang Zizing. Di mana akibat kelakuan Luchan tersebut akhirnya Yunyang merasa sangat senang dan tersentuh, di mana akhirnya dia meminta Luchan untuk berhenti dan mengajaknya untuk pulang bersama ke desa. Setelah kejadian itu, pada malam harinya Yunyang tidak lagi membiarkan Luchan untuk tidur di lantai dan mengajaknya untuk tidur bersama di ranjang dan memintanya untuk tidak lagi memanggilnya sebagai guru. Dan akhirnya mereka berdua pun pacaran dan memadu kasih. Alhasil sejak malam itu bunga mekar 3 mahkota di kepala Luchan berangsur hilang. Dan Luchan juga merasakan jika aliran tubuh dan pikirannya selaras, yang mengakibatkan aliran yin dan yang di dalam tubuhnya menjadi seimbang. Dan dia juga tidak terlihat bodoh lagi dan lebih menjadi bijaksana. Kemudian akhirnya Fang Zizing beserta pasukannya datang ke desa Chen dan menghancurkannya dan ingin menangkap kepala desa Yunyang karena telah menyembunyikan salah satu pemberontak, yaitu Yang Luchan. Namun saat itu guru Chen berniat tidak akan melawan pemerintah, karena jika dia melawan maka sudah dipastikan bahwa desa itu akan segera musnah. Lalu dia menyuruh Luchan dan Yunyang untuk pergi ke kota Peking untuk meminta bantuan guru Le Quan Kung. Dan di saat itu juga Zhayang muncul dengan mesin ciptaannya dan membantu Yunyang dan Luchan agar bisa kabur dan keluar dari kepungan pasukan Zizing. Namun akhirnya Zhayang dan guru Chen tertangkap dan dibawa ke Tianjin untuk diadili. Akhirnya Luchan dan Yunyang sampai juga di kota Peking dan langsung ingin menemui guru Le. Namun untuk menemui guru Le, Luchan harus bisa mengalahkan 8 anak buahnya terlebih dahulu. Akhirnya Luchan berhasil mengalahkan mereka semua tanpa membuat semuanya terluka. Akhirnya mereka menemui Guru Li dan menceritakan semuanya. Namun Guru Li tidak bisa menolongnya karena urusan desa Chen ini berhubungan dengan proyek rel kereta api dan pemberontakan, di mana hanya sang pangeranlah yang bisa membantu menyelesaikan urusan desa tersebut. Seketika itu juga pangeran muncul dan dia mau bantu karena melihat kegigihan para penduduk desa Chen untuk mempertahankan desanya.
Tapi pangeran ingin melihat kungfu aliran Chen dan menyuruh mereka untuk bertarung dengan guru Li Kuan Kung. Dan untuk memastikan bahwa mereka adalah benar-benar dari desa Chen. Akhirnya Lu Chen bertarung dengan guru Li. Di pertarungan tersebut, Lu Chen akhirnya bisa mengembangkan kungfu aliran Chen dan maksimal. Dan dia juga menggabungkan aliran Yin dan Yang, yaitu tentang kenyataan dan khayalan. Akhirnya, saat itu pangeran tertarik dengan teknik jurus aliran Chen yang dibawa Lu Chen karena mengandung filsafat Tai Chi. Dan pangeran juga mengubah nama jurus aliran Chen menjadi jurus Tai Chi. Akhirnya pangeran membantu mereka, di mana dia juga membebaskan guru Chen dan Zhayang. Dan dia juga memindahkan gerbong rel kereta api yang melewati desa Chen. Dan film pun selesai. Baiklah, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jika kita bisa mengendalikan jiwa, raga, dan pikiran kita dan membuat aliran yin dan yang di tubuh kita seimbang, maka kita akan terlihat lebih pintar dan berwibawa, serta mampu menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sekitar kita. Oke, itu saja alur film kita kali ini, dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan saya doakan juga bagi sahabat-sahabat Ngupi Film yang jomblo agar segera mendapat pasangan yang terbaik, dan juga yang sudah berkeluarga, saya doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.